Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, sebagai seorang mukmin, kita diwajibkan percaya akan kehidupan setelah kematian. Berikut penjelasan tentang kondisi ruh manusia setelah kematian bak pengantin dalam kuburnya. Simak selengkapnya hingga akhir. Jika seorang mukmin diletakkan dalam kuburnya, sebuah pintu menuju surga akan dibukakan di dekat kakinya. Alam kubur tak selamanya menyeramkan. Seorang hamba bahkan bisa merasakan alam setelah mati, bak tidur seperti pengantin baru. Ketika itu, amal kebajikannya di dunia menjadi buah manis yang siap untuk dipetik. Para mukmin pun mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang kafir dan munafik sejak malaikat maut menjemput. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkataan malaikat Mungkar dan Nakir kepada ruh seorang mukmin setelah selesai menjalani fitnah kubur dengan baik. Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru yang tidak ada yang berani membangunkannya kecuali keluarga yang paling dia cintai, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya itu. Hadis riwayat At-Tirmizi 1071. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang hingga duduk di dekat kepalanya. Malaikat itu berkata, "Hai jiwa yang tenang, keluarlah kepada ampunan Allah dan keridhoannya." Maka jiwa itu keluar dengan cara mengalir seperti air yang mengalir. Malaikat itu pun mengambilnya. Para malaikat lain tidak membiarkannya ada di tangannya sekejap mata pun, hingga mereka mengambilnya lalu meletakkannya di kafan. Jiwa itu keluar dengan bau yang harum, seharum hembusan minyak kasturi di muka bumi. Lalu para malaikat membawa jiwa itu naik. Mereka tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan sekumpulan malaikat ini berkata, "Betapa harumnya roh ini." Para malaikat yang membawanya berkata, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Mereka menyebutkannya dengan nama yang paling baik, seperti biasa manusia menyebut namanya di dunia, hingga mereka tiba di langit dunia. Mereka meminta agar langit itu dibuka. Langit itu pun dibukakan baginya. Diantarkan dari satu langit ke langit berikutnya hingga tiba di langit tempat bersemayam Allah. Allah berfirman, "Tulislah kitab hambaku di Illiyin dan kembalikan ia ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah, dan di dalam tanah pula aku mengembalikan mereka, dan dari tanah pada kali yang lain aku mengeluarkan mereka." Rohnya pun dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian ada dua malaikat yang mendatanginya, lalu mendudukkan mayatnya. Dua malaikat bertanya, "Siapakah Robmu?" Dia menjawab, "Robku, Allah." "Apa agamamu?" tanya dua malaikat. Dia menjawab, "Agamaku Islam." "Siapakah orang yang diutus di tengah kalian?" tanya dua malaikat. "Dia adalah Rasul Allah," jawabnya. "Apa yang kamu ketahui tentang benda ini?" tanya dua malaikat. "Aku membaca kitab Allah, maka aku beriman kepadanya dan aku membenarkan," jawabnya. Dari arah langit terdengarlah suara penyeru, "Hambaku benar." Maka hamparkan surga baginya dan bukakan baginya salah satu pintu surga. Hamba itu pun didatangkan dengan aroma ruh yang harum semerbak. Kuburnya dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Dia didatangi seorang lelaki berwajah menawan. Pakaiannya indah dan baunya harum. Orang itu berkata, "Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu." Hamba itu bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang sambil membawa kebaikan." "Aku adalah amalmu yang soleh." Hamba itu berkata, "Ya Robbi, datangkanlah hari kiamat agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku." Ibnu Qayyim menjelaskan,
Jika orang mukmin diletakkan dalam kuburnya, sebuah pintu menuju surga akan dibukakan di dekat kakinya. Dikatakan kepadanya, "Lihatlah balasan yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Lalu di dekat kepalanya dibukakan satu pintu menuju neraka. Dikatakan kepadanya, "Lihatlah siksa yang dijauhkan Allah darimu." Setelah itu dikatakan kepadanya lagi, "Sekarang tidurlah dengan tenang." Tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai selain tibanya hari kiamat. Menurut Ibnu Qayyim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika orang mukmin diletakkan di dalam liang kuburnya, tanah berkata kepadanya, 'Engkau benar-benar yang kucintai sebelum engkau berada di atas punggungku, maka bagaimana jika sekarang engkau berada di dalam perutku, agar aku dapat memperlihatkan apa yang akan kuperbuat terhadap dirimu.'" Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 169 bahwa para mujahid yang mati syahid sebenarnya hidup di sisinya. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim pernah mengisahkan perihal ayat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arwah mereka, para syuhada, berada di dalam tembolok burung hijau. Baginya terdapat pelita-pelita yang bergantungan di bawah arsy. Dia terbang di bagian surga dengan bebas menurut kehendaknya, kemudian hinggap pada pelita-pelita tersebut. Maka Tuhan mereka menjenguk keadaan mereka sekali kunjungan, lalu berfirman, 'Apakah kalian menginginkan sesuatu?' Mereka menjawab, 'Apakah yang kami inginkan lagi? Bukankah kami terbang dengan bebas di dalam surga ini menurut kehendak kami?' Allah melakukan hal tersebut kepada mereka sebanyak 3 kali. Setelah mereka merasakan bahwa diri mereka tidak dibiarkan oleh Allah, melainkan harus meminta, maka berkatalah mereka, 'Wahai Tuhan kami menginginkan agar Engkau mengembalikan arwah kami ke jasad kami, hingga kami dapat terbunuh lagi demi membela jalan-Mu sekali lagi.' Setelah Allah melihat bahwa mereka tidak mempunyai keperluan lagi, maka barulah mereka ditinggalkan. Al-Baihaqi mengungkapkan, amal saleh akan membuat nyaman tempat tinggal di dalam kubur. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 30-44. Merujuk pada pendapat Mujahid, tempat menyenangkan yang dimaksud ialah kediaman yang nyaman selama di alam barzah. Fakta itu juga dipertegas dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Disebutkan bahwa ketika mayat telah diletakkan di kuburnya, ia mendengarkan gesekan sandal handai tolan yang meninggalkannya sendirian. Bila ia orang beriman, maka amalan salat akan berada di atas kepalanya, puasa di sebelah kanannya, dan zakat ada di samping kirinya. Sedangkan amalan lainnya seperti sedekah, silaturahim, dan perbuatan baik ada di sekitar kedua kakinya. Masing-masing akan menjadi saksi dan pelindung baginya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.